Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Indira Rasati Aksan dengan NIM G 00250887 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi vertebra meliputi osa, ligamenta, dan artikulatio berdasarkan skenario tersebut. Nah, skenario itu Tok Dalang di 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, langsung saja kita menjelaskan struktur anatomi vertebra meliputi osa, ligamenta, dan artikulationya. Yang pertama ini langsung saja ada kolumna vertebralis. Nah, kolumna vertebralis ini kalau kolumna vertebralis ini itu merupakan struktur kompleks yang terdiri dari osa, ligamen, ligamenta, dan sendi artikulatif yang bekerja sama untuk melindungi sudut tulang belakang, menopang tubuh dan kepala serta memungkinkan gerakan. Nah, lalu juga ada ini tuh vertebra cervicalis. Nah, ini adalah tulang bagian belakang leher terdiri dari 7 ruas tulang yang diberi label 1 hingga C7. Tulang-tulang ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari vertebra lain. Nah, terus kalau vertebra cervicalis ini itu C1 dan C2. Kalau tulang-tulang ini tuh sangat unik dan memungkinkan sebagian besar gerakan kepala. Nah, kalau vertebra cervicalis ini karakteristik khususnya itu C1 dinamakan atlas karena menopang kepala, C1 berbentuk cincin dan tidak menopang korpus pada bagian badan tulang, dan prosesus spinosus atau tonjolan ke belakang yang sebenarnya. Struktur utamanya terdiri dari arcus anterior dan arcus posterior dan yang dihubungkan oleh massa lateralis. Fungsinya ini memungkinkan gerak fleksi kepala kayak mengangguk gitu. Nah, terus yang kedua ada vertebra cervicalis bawah. Nah, dia ini karakteristik umum tuh C3 sampai C6. Nah, korpus vertebranya ini kecil, berbentuk oval dan lebar. Kalau foramen vertebralnya ini luas dan berbentuk segitiga untuk menampung medula spinalis. Kalau prosesus spinosusnya ini pendek dan bercabang 2. Kalau foramen transversariumnya ini itu ciri paling khas dari seluruh vertebranya itu C1 sampai C6. Lubang pada prosesus transversus ini berfungsi sebagai jalur penting bagi arteria vertebralis. Jadi membawa darah ke otak. Selanjutnya ini ada vertebra thoracicae. Nah, dia ini itu memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari vertebra lain, yaitu korpus vertebranya itu berbentuk seperti hati, berukuran sedang, lebih besar dari cervical tapi lebih kecil dari lumbal. Ciri utamanya ini ada fovea costalis untuk berartikulasi dengan kepala iga. Nah, terus fovea costalis superior dan fovea costalis inferior ini biasanya terdapat 2 cekungan kecil di setiap sisi korpus untuk setiap iga. Iga biasanya berartikulasi dengan bagian bawah korpus vertebra di atasnya dan bagian atas korpus vertebra di bawahnya. Terus juga foramen vertebralnya ini berbentuk hampir melingkar dan relatif kecil. Proses spinosusnya ini panjang mengarah ke bawah. Terus kalau prosesus transversusnya ini memiliki fasilitas tambahan yang disebut fovea costalis prosesus transversus untuk berartikulasi dengan tuberculum iga. Nah, terus juga ada vertebra lumbalis. Nah, kalau vertebra lumbalis ini di pinggang terdiri dari 5 ruas tulang yang terletak di punggung bawah. Ruas-ruas ini itu terbesar dan terkuat dalamnya kolumna vertebralis karena berfungsi utamanya itu sebagai menahan besar berat tubuh. Jadi untuk menahan berat tubuh dia ini ada di vertebra lumbalis ini. Nah, di ini ada korpus vertebranya ini besar dan berbentuk ginjal, dirancang untuk menanggung beban. Terus foramen vertebralnya ini berbentuk segitiga tapi lebih kecil. Kalau proses spinosusnya ini pendek, tebal, dan berbentuk segi 4. Kalau proses transversusnya ini panjang dan ramping, tidak memiliki faset artikular untuk iga. Nah, kalau vertebra sacralisnya ini itu dia osakrum. Osakrum ini itu tulang kelangkang berbentuk 5 ruas vertebra sakral yang telah menyatu pada orang dewasa. Fungsinya sebagai fondasi kolumna vertebralis. Kalau foramina sacralisnya itu terdapat serangkaian lubang di permukaan anterior dan posterior yang disebut foramina sacralis anterior dan posterior. Lubang-lubang ini tuh menjadi jalur keluar bagi saraf sakral. Kalau promontoriumnya ini tonjolan penting di batas superior S1 yang berfungsi sebagai batas anatomi pelvis. Nah, kalau kanalis sacralisnya ini saluran tulang belakang berlanjut ke bawah melalui sacrum
sebagai kanalis sakralisnya. Terus ada vertebra coxae. Nah, os coxae ini adalah segmen terminal dari kolumna vertebralis yang tersusun dari 3 hingga 5 ruas vertebra coxae yang menyatu menjadi satu tulang kecil berbentuk segitiga atau cuneiformis. Fungsinya ini sedikit pada manusia, tapi fungsi utamanya ini titik perlekatan untuk beberapa ligamen otot dasar panggul. Nah, kalau ligamenta ini kini diikat erat dan distabilkan oleh jaringan ligamen yang kompleks yang dapat dibagi menjadi berdasarkan lokasinya. Kelompok pertama adalah 2 ligamen pemancing utama berjalan di sepanjang kolom, yaitu ligamentum longitudinal anterius dan ligamentum longitudinal posterius. Nah, dia ini itu terletak di bagian anterior corpus vertebra, berlanjut dari os occipital hingga os sacrum, berfungsi utama untuk mencegah hiperekstensi. Terus kalau nah, dia ini korelasi klinisnya dia itu dengan adanya nyeri punggung di bagian bawah tulang belakang atau dalang tadi itu adanya berkorelasi kuat dengan penyakit degeneratif yang terjadi pada usia lanjut, terutama di vertebra lumbalis tadi yang L1 sampai L5, karena segmen ini menanggung beban terberat pada tubuh. Nah, diagnosis yang paling memungkinkan adalah degenerative disc disease atau DDD, di mana diskus vertebralis yang berfungsi sebagai bantalan telah mengalami penipisan pada kekakuan karena hilangnya cairan seiring bertambahnya usia. Selanjutnya kita membahas tentang plexus brachialis dengan skenario seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD saat jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigainya ada cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis ini itu adalah jaringan saraf yang kompleks dan sangat penting, bertanggung jawab untuk mempersarafi motorik dan sensorik seluruh ekstremitas atas lengan. Nah, plexus ini tuh dibentuk oleh untaian saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang bisa disebut sebagai plexus. Plexus brachialis sendiri terdiri dari akar saraf dari 5 segmen spinal, yaitu C5, C6, C7, C8 hingga T1. Nah, rangkaian pembentukan plexus ini tuh terjadi melalui 5 tahapan utama, yaitu akar, batang, divisi, fasciculus, dan cabang. Nah, plexus brachialis ini itu jaringan saraf, motorik, dan sensorik yang paling kompleks dalam tubuh, bertanggung jawab penuh untuk mempersarafi seluruh ekstremitas lengan. Nah, dia ini itu membentuk 3 batang utama atau trunk atau trunkus yang ada 3, yaitu trunkus superior dibentuk oleh penyatuan akar C5 dan C6. Terus trunkus media, dia ini merupakan C7 tunggal. Lalu ada trunkus inferior dibentuk oleh penyatuan akar C8 dan T1. Secara lokasi, trunkus ini tuh bersama arteria subclavia melewati celah otot leher yang disebut viscera craneus anterior. Nah, dia ini terletak di antara clavikula, terus merupakan asal cabang-cabang saraf untuk bahu. Setelah di belakang klavikulanya itu, dia setiap trunkus bergerak ke bawah melewati klavikula dan dibagi menjadi 2 percabangan, yaitu divisio anterior dan divisio posterior. Nah, terus dia ini itu divisi anteriornya ini membawa serat-serat saraf yang akan mempersarafi otot di kompartemen flexor dan otot yang berfungsi sebagai pembengkokan. Nah, ekstremitas atasnya ini maksudnya itu berfungsi sebagai pembengkokan ekstremitas atas. Nah, sedangkan divisio posteriornya ini membawa serat untuk kompartemen ekstensor. Divisi-divisi ini tuh kemudian bercampur kembali dan menyatu di bawah klavikula, terus membentuk 3 fasciculus yang disusun mengelilingi arteria axillaris, fasciculus posterior, terus dibentuk oleh semua divisio posterior. Fasciculus lateralis ini dibentuk oleh divisio anterior, trunkus superior dan medius C5 sampai C7, dan fasciculus medialis dibentuk oleh divisio interior trunkus inferior C8 sampai T1. Nah, akhirnya fasciculus ini tuh bercabang lagi menjadi saraf-saraf terminal yang lebih kecil, yang merupakan saraf-saraf ini akan menyebar ke seluruh lengan. Nah, lalu untuk mekanisme dari skenario ini itu mekanisme cederanya itu duduk jatuh dengan posisi miring ke kiri. Mekanisme ini menyebabkan kepala ketarik secara terpaksa menjauhi bahu kiri. Tarikan yang tiba-tiba ekstrim ini itu meregangkan atau bahkan robek akar-akar saraf yang membentuk plexus brachialis saat mereka keluar dari tulang belakang servikal dan torakal. Nah, terus
Yang terakhir, anatomi dan simptom globalnya itu plexus brachialis adalah untaian saraf yang berasal dari root C5 sampai T1. Saraf-saraf ini setelah melalui trunkus, divisi, dan fasikulusnya itu lateralis, medialis, posterior, ini bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan semua gerakan motorik dan sensasi pada seluruh lengan. Dan juga kelemahan dari gerakan dan hilang sensasi ini di sepanjang lengan kirinya menunjukkan bahwa cedera tidak terbatas pada satu saraf perifer saja, seperti hanya N radialis atau hanya N ulnaris saja, tapi ini melibatkan banyak atau seluruh akar C5 sampai T1 dari plexus tersebut. Nah, dengan demikian, keluhan klinis itu sangat cocok dengan diagnosis cedera plexus brachialis yang disebabkan oleh trauma traksi. Pemeriksaan lebih lanjutnya itu seperti MRI, CT myelogram, atau studi konduksi saraf diperlukan untuk memastikan lokasi dan tingkat keparahan cedera, serta menentukan penanganan selanjutnya yang bisa berupa terapi konservatif hingga pembedahan. Nah, selanjutnya kita bakal menjelaskan tentang skenario yang ini, yaitu Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat. Suatu hari ketika sedang lari, tiba-tiba mengeluhkan nyeri hebat di telinga kanan atasnya. Menjelaskan anatomi regioformalis meliputi osa, muskul, dan iritasi. Nah, ini aku bakal jelasin dulu untuk regioformalisnya. Nah, regioformalis ini itu merupakan anatomi struktur tulang paha. Nah, osa femoralis ini itu merupakan tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh. Secara anatomis dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu epifisis proksimal, diafisis, dan epifisis distalis. Nah, epifisis proksimal ini itu bagian ujung atas, diafisis ini badan, dan epifisis distalis ini bagian ujung bawah. Nah, yang pertama itu untuk epifisis proksimal atau bagian ujung atasnya ini. Nah, bagian ini tuh membentuk sendi panggul yang ditandai dengan caput femoris atau kepala femur yang berbentuk bola dan bersendi dengan acetabulum, serta memiliki fovea capitis femoris di tengahnya sebagai tempat perlekatan ligamentum capitis femoris. Nah, caput ini itu terhubung ke korpus atau badan melalui column femoris atau leher femur. Selain itu, terdapat 2 tonjola besar sebagai tempat pelekatan otot-otot gluteus dan iliopsoas, trochanter mayor atau tonjolan besar di sisi lateral, dan trochanter minor atau tonjolan yang lebih kecil di sisi media posterior. Di antara kedua trochanter terdapat linea intertrochanterica di bagian anterior atau tampak depan dan crista intertrochanterica di bagian posterior, yang merupakan punggung tebal dan menonjol termasuk bagian tuberculum quadratum. Area posterior ini juga mencakup tuberositas glutea. Nah, ini itu untuk perlekatan musculus pectineus. Nah, untuk diafisisnya atau bagian badannya itu, corpus femoris merupakan bagian badan atau tulang yang panjang ditandai dengan adanya struktur kasar yang sangat penting di tampak posterior. Nah, itu linea aspera. Linea aspera ini tuh punggungan vertikal yang sangat kasar di bagian belakang tulang paha, berfungsi sebagai tempat pelekatan banyak otot paha. Lalu untuk epifisis atau distalisnya, nah dia ini tuh membentuk sendi lutut atau sendi lutut dengan tibia. Bagian ini terdiri dari 2 tonjolan besar dan licin yang bersendi dengan tibia, yaitu condylus medialis dan condylus lateralis. Nah, di sisi luar masing-masing condylus ini terdapat tonjolan yang lebih kecil, yaitu opicondylus medialis dan opicondylus lateralis, yang menjadi tempat pelekatan ligamen kolateral lutut. Pada tampak anterior terdapat fascia patellaris, permukaan halus tempat tulang lutut meluncur. Sementara pada tampak posterior ini ada cekungan segitiga yang disebut fossa intercondylaris. Nah, lalu itu ada femoralis anterior. Kompartemen ini itu utamanya berfungsi untuk fleksor pada sendi panggul dan ekstensor pada sendi lutut atau artiogenu. Nah, otot-otot pada kompartemen itu diinervasi oleh nervus femoralis kecuali musculi iliopsoas yang sebagian diinervasi oleh rami anterior atau nervus lumbalis. Nah, kalau buat yang medial, ya ini otot-otot dalam kompartemen ini secara kolektif dikenal sebagai kelompok aduktor karena fungsi utamanya ini adalah aduksi regiofemoralis atau menarik paha ke arah garis tengah tubuh. Otot-otot ini sebagai besar diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, kalau yang posterior, dia ini itu otot pada kompartemen ini secara kolektif disebut dengan hamstring. Fungsi utamanya ekstensi pada sendi panggul dan fleksi pada sendi lutut atau artiogenu.
Kelompok ini diinervasi oleh nervus ischiadius cabang nervus tibialis. Nah, terus ada inervasi regiofemoralis. Nah, kalau ini tuh persarafan daerah paha. Persarafan motorik ini itu sensorik di bagian paha ini itu berasal dari saraf terbesar yang keluar dari plexus lumbalis L1 sampai L4 dan sebagian plexus sacralis L4 sampai S4. Nah, perannya plexus lumbalis ini itu untuk sumber pesarafan utama. Terus kalau yang plexus lumbalis ini tuh ada juga nervus femoralis. Nah, dia ini itu saraf motorik dan sensorik utama yang berasal dari plexus lumbalis. Tapi kalau yang nervus obturatorius ini itu dia ini kompartemen di medial pahanya. Nah, terus ada juga peran dari plexus sacralis. Nah, kan tadi ada plexus lumbalis. Nah, ini ada plexus sacralis. Dia ini itu diinervasi oleh saraf terbesar dari plexus sacralis yaitu nervus ischiadius. Lalu ada juga persarafan tambahan yaitu nervus gluteus superior, yaitu dia ini fungsinya untuk mempersarafi otot penting di anterolateral paha yaitu tensor fasciae latae. Nah, terus ada juga kemungkinan diagnosis sekundernya dari skenario tadi itu ada robekan quadriceps femoris. Meskipun hamstring lebih sering cedera pada pelari, nyeri hebat di tungkai atas paha bisa disebabkan juga oleh robekan pada musculi rectus femoris, bagian dari musculi quadriceps femoris kompartemen anterior. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.